Pemerintah siap jalankan 21 proyek strategis untuk percepat hilirisasi nasional. Pemerintah terus mempercepat hilirisasi industri nasional guna meningkatkan ketahanan energi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam pertemuan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, disepakati 21 proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi mencapai 40 miliar US dollar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor strategis termasuk minyak dan gas, pertambangan, pertanian, hingga kelautan. Tahap pertama, hilirisasi yang ditargetkan kurang lebih sekitar 618 miliar US dollar untuk di tahun 2025 yang tadi kami paparkan kurang lebih sekitar 21 proyek pada tahap pertama yang total investasinya kurang lebih sekitar 40 miliar US dollar, dan tadi kita sudah melakukan pembahasan secara detail, termasuk di dalamnya adalah nama-nama proyek investasi apa aja yang kita lakukan. Yang pertama, salah satu proyek utama adalah pembangunan storage proyek minyak di Pulau Nipah guna meningkatkan ketahanan energi nasional. Penyimpanan minyak ini ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan nasional selama 30 hari sesuai dengan amanat peraturan Presiden. Selain itu, pemerintah juga akan membangun refineri berkapasitas 500.000 barel per hari yang akan menjadi salah satu fasilitas pengolahan minyak terbesar di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk memastikan pasokan energi dalam negeri lebih stabil dan mengurangi ketergantungan impor. Di sektor gasifikasi batubara, pemerintah menargetkan pengembangan produksi dimethyl ether atau DME sebagai substitusi LPG. Menurut Bahlil, proyek DME kali ini akan dijalankan dengan pendekatan berbeda, yakni mengandalkan sumber daya dalam negeri tanpa ketergantungan pada investor asing. Kita akan membangun storage minyak untuk menuju ketahanan energi nasional kita berdasarkan Perpres itu harus menambah 30 hari, dan itu kita akan bangun di salah satu alternatifnya dari Pulau Nipah. Yang kedua, kita juga akan membangun refinery yang insya Allah kapasitasnya itu kurang lebih sekitar 500.000 barel. Ini salah satu yang terbesar nantinya. Ini dalam rangka mendorong agar ketahanan energi kita betul-betul lebih baik. Yang kedua, kita juga akan membangun DME yang berbahan baku daripada batu bara low kalori sebagai substitusi daripada LPG. Ini kita akan lakukan agar betul-betul produknya bisa dipasarkan dalam negeri sebagai substitusi impor. Bahlil menyebutkan bahwa proyek DME ini akan dikembangkan secara paralel di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Selain DME, pemerintah juga akan meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan seperti tembaga, nikel, dan bauksit hingga menjadi alumina. Sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan pun turut menjadi bagian dari prioritas hilirisasi. Presiden Prabowo bahkan telah menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional, mencakup mineral, minyak dan gas, perikanan, pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Selain memperkuat ketahanan energi dan industri nasional, hilirisasi ini juga diproyeksikan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Yang lain-lain saya pikir teman-teman termasuk dalamnya adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah pada proses tembaga, kemudian di nikel, dan juga bauksit untuk sampai dengan alumina. Kemudian di sektor pertanian, di sektor perikanan juga masuk tadi, termasuk di sektor kehutanan. Saya pikir itu sebagai informasi awal yang perlu saya sampaikan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pemerintah pun optimis bahwa dengan perencanaan matang dan dukungan dari berbagai pihak, proyek-proyek hilirisasi ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Tim Eljon Media melaporkan.